A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Fatah ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini seperti yang kita niatkan, keluar menuntut ilmu dan terangkat derajat kita, karena memang Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, derajat ini bukan kita bikin-bikin. Ya, kita nggak pengen publikasikan nama, biar itu mah urusan Allah dah. Sehingga kalau kita berbuat sebuah kebaikan, jangan sampai niat karena yang lain. Ikhlaskan hanya untuk Allah. Apapun yang terjadi kalau hanya untuk Allah, pasti akhirnya baik. Karena Allah mengatakan al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhir. Nah, orang yang berbuat baik ini betul-betul berasaskan Islam dan iman yang benar. Makanya kita akan coba bahas kali ini, ada beberapa hal yang menyebabkan lemahnya iman kita. Kita harus tahu bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan kadang-kadang cuma sekedar keinginan. Padahal mudahnya sesuatu yang kita lakukan karena memang Allah yang memberikan kemudahan. Ulama mengumpulkan sekian banyak hal yang menjadi penyebab lemahnya iman kita, sehingga sulit kita berbuat banyak kebaikan karena iman yang lemah. Ya, yang pertama, ulama mengatakan bahwa sebab yang pertama adalah ketika kita tidak bisa mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Kita orang yang beragama, kita orang yang menyelesaikan tugas dan kewajiban, bahwa ada kewajiban yang Allah perintahkan pada setiap manusia, seperti fitrah Allah ciptakan dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu standar. Ya, enggak ada sesuatu yang hebat dalam hal standar ini. Orang bisa melakukan yang wajib itu wajar karena dia tercipta untuk itu. Tapi yang luar biasa itu kalau dia bisa menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Tapi ada juga nanti orang yang sudah berbuat sebuah kebaikan cuma nggak ada faedah kebaikan. Kalau orang laki itu suka sholat Jumat, imam suka baca surat dalam Al-Quran itu, wujuhu yawma idzin khasiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum tu'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min junah. Siapa? Yakni orang yang tertunduk malu di hadapan Allah. Amilatun nasibah, dia orang yang beramal soleh di dunia. Oh, sholat insya Allah 5 waktu ya harus. Pengajian mana yang anda nggak datengin Zat? Oh, masya Allah. Banyak bukti selfie sama marbot. Oh, masya Allah gitu.
berteman sama orang masjid gitu ya. Ini dia pengen eksis saja di masjid, artinya dia orang yang sering di masjid lah. Ima dia primus, ima dia wamus lah pokoknya gitu ya. Betul-betul pria musola, wanita musola lah ya. Tapi yang pasti efek ibadah nggak dia miliki. Lah kok nggak dia miliki, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Ya ulama sih hanya mengkritisi biasanya kalau ibadah nggak ngefek tahu ya, nggak memiliki bekas. Ini jangan salahkan ibadah, pelakunya yang nggak paham dasar ibadah. Ini dia sudah berbakti sama orang tua, Ustaz, kok kayaknya hidupnya susah. Ya coba ikhlas gak karena Allah. Kalau coba pengen dilihat sama temen doang mah namanya riya. Coba lihat ibadah yang lainnya, coba lihat, coba. Karena hukum asal ibadah di Islam itu mentazkiyah orang yang melakukannya. Harusnya begitu. Ya, orang sudah sholat, insya Allah yang namanya sholat itu tanha anil faksa wal munkar. Gampang kok kita kalau pengen lihat orang yang enggak suruh lihat sholatnya kan gitu. Ya bukan berarti orang kalau udah sholat maksum, nggak ada. Jangan kita anggap orang kalau udah sholat dibilang maksum, nggak ada. Orang ya tetap yang namanya orang, mau sholat mau nggak sholat ya orang. Tempatnya salah dan dosa. Jangan cuma sholat, apal Quran lagi nggak dibilang maksum. Ya, karena memang dia manusia yang pasti berbuat salah. Cuma sholat itu tanha, mencegah, gitu ya. Nah kalau sudah bahasa mencegah, prosesnya terserah Allah. Ima ada yang ngingetin, atau dia mendadak sadar. Wa'ad bisayyatal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bihulkin hasanin. Itu yang pertama tuh. Ternyata kalau kita kurang ikhlas ya di dalam beramal, ini yang menyebabkan iman ini merendah lah. Iman ini pelan-pelan ini tidak lagi terangkat gitu loh. Artinya iman kita ini lemah. Ya, jadi yang tahu iman lemah nggak lemah yang punya iman, orang nggak ada yang tahu. Kenapa nggak ngaji di Al-Fatah? Iman lagi lemah, nggak kelihatan gitu kan, ngeles. Nggak bisa kita ngomong gitu, nggak bisa. Harus orang yang merasakan. Ya dia harus lawan. Karena kesempatan dia bisa berbuat baik, siapa yang tahu? Sekarang kita bisa kumpul, mungkin besok lain lagi cara kumpulnya, betul? Kita takziah yang ada. Wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu. Ya umur nggak apa-apa, nggak usah khawatir kalau bicara maut, jangan takut. Jangan ngomong maut nggak bisa gitu. Iya emang harus omongin. Mati itu nggak usah dikhawatirkan, orang meninggal kapan aja, nggak nunggu umur ya. Kadang-kadang bayi belum lahir mati di perut. Ini kadang-kadang orang suka begitu ngomong mati, ngomong maut, yang ditengok yang tua langsung begitu. Kata yang tua apa lo? Main saut-sautan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bahwa setiap yang hidup itu pasti didatangi oleh kematian. Makanya sayang kalau sampai dia nggak ikhlas dalam beramal, sayang sekali. Yuk perintahkan diri kita ini untuk beribadah hanya untuk Allah. Karena bukan menguntungkan Allah, yang untung kita. Ibadah mentazkiyah diri kita. Kita nggak bisa istilahnya, kita nggak bisa menolak perbuatan-perbuatan yang enggak. Susah tat, udah nggak mau, cuman ada aja yang jemput gitu ya. Kita udah ya Allah, mudah-mudahan hujan gede ya Allah, mobil tintin ya Allah datang juga ya. Kita disuruh udah nggak bisa ngindar dasar. Memang kondisi kadang-kadang begitu tuh. Ya tapi nanti kalau memang sudah memang begitu kenyataannya, kalau memang dia sholatnya bagus, Allah yang cegah dia. Innahu min ibadinal mukhlasin. Ku tolong dia karena memang dia hambaku yang ikhlas, gitu kata Allah. Penting ya, belajar mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Ini kalau nggak dibahas berkaitan sama ini agak susah. Yang kedua, yang bikin lemahnya iman yang kedua itu, kita ini orang yang memang konsisten dalam emosional. Maksudnya gimana Ustaz? Ya konsisten dalam emosional. Sumbu pendek, orang sekarang bilang begitu deh ya. Pengennya ngegas aja hawanya gitu ya. Jadi kalau orang Inggris bilang ngedoos gitu ya.
eh, iya orang ngomong dikit apa gitu tuh ya, emosian ya, emosional lah walhasilnya. Tapi konsisten dalam emosi, iya. Padahal dalam Islam tidak ada satu ibadah yang dengan emosi itu nggak ada. Makanya kalau kira-kira kita ngingetin orang bakal emosi, jangan. Mendingan doain deh. Ya bukan berarti terus kita biarkan, tidak. Mungkin yang perlu kita kritisi supaya nggak berulang, karena kan konsisten dalam emosi kan. Kita bangunin anak subuh, pasti dia emosi, ya iyalah, lawang tidurnya 1:30, betul ya. Jangan dibahas masalah telat bangunnya, coba kritik kapan dia tidurnya itu yang cerdas. Ya ini tiap hari cerita tentang berantem sama anak masalah bangun subuh. Ya situ yang salah, di kamar anak dikasih TV, mau bilang apa? Akhirnya keluar dari syariat. Sunnahnya kalau mau tidur tuh wudu, witir, baca ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali, tiup 3 kali ke badan. Terus letakkan 2 tangan yang dihimpitkan di bagian kanan, kan begitu sunnahnya. Ini enggak merem-merem remote, apa sayang sama tuh remote, masya Allah. Tapi pengen bangun subuh, ya nih orang susah deh, nggak bakal bisa, nggak bakal. Biar berbusa nih mulut, Robi habli minas solihin. Kalau caranya salah ya nggak bisa. Ya, pengen anak bangun subuh, ya tidurnya cepat. Itu hukum asal kok, gampang kok. 8 jam 1 hari kita suruh tidur, betul? Kalau memang full siang kita nggak merem kan hak 8 jam malam. Gimana malam itu bisa bangun, subuh bisa bangun, tinggal tarik aja ke belakang jamnya. Pengen bangun subuh jam berapa sekarang? Jam 4:45 ya. Ada yang 5:30, ada yang 7:22, ada yang 8, ada yang bareng duha, macam-macam. Ya dah, ya walhasil bangun subuh. Pengen bangun subuh jam 4:45. Ya tuh Pak, nggak mungkin bisa bangun jam 4. Ya, kalau kita nggak tidur jam 9. Gitu. Ya jadi kalaupun nanti dia tidur jam 10, jam 11 pasti agak susah. Apalagi kalau sampai malam. Makanya kemarin sengaja kita bikin kegiatan pernikahanku itu buat memberikan masukan kepada orang-orang yang mau nikah. Jangan suka pada punya kebiasaan bikin acara malam pacar. Gara-gara malam pacar subuh berantakan. Doain tat biar berkah tat, ogah doa sendiri enak aja kalau begitu. Nah, nggak sholat minta didoain gitu ya. Semoga Allah kasih hidayah gitu, mendingan gitu ya. Ya sebenarnya sih boleh-boleh aja, Islam nggak menyalahkan kalau ngundang orang malam toh boleh, tapi jangan sampai kegiatan tersebut membuat orang ini nggak bangun pagi, karena full aktivitas yang mungkin la samroh kata Rasul, jangan begadang malam. Ya sudahlah, kita lagi bahas emosinya nih. Kadang-kadang memang kalau diingetin susah tat. Iya, penyebabnya coba lihat. Tiap diingetin masalah agama dia marah, Ustaz. Ya iyalah, lawan akidahnya belum betul, nggak bisa. Anak ngingetin baik-baik tat, supaya jangan yasinan kalau malam Jumat, malah ngajak berantem tat. Iya, ente nggak ngasih solusi. Itu kan kebiasaan dari dulu, mau bilang apa? Asik lagi kumpul malam Jumat ya, kopinya keluar, tehnya, pisang sampai ke buntut merak. Masya Allah. Kacangnya lain, semua lain. Oh didoain lagi. Kita ngelarang, solusinya apa? Bikin pengajian yang lebih rahat daripada itu, insya Allah bakal hilang. Kan gitu harusnya ya. Ini kita nggak bisa ngasih solusi, tapi pengen dibubarinnya nggak bisa. Kita pengen anak ini paham yang kita omongin. Pernah dibahas belum arti bakti sama orang tua? Ya, pernah dijelasin belum tentang Uwais Al-Qarni? Coba jelasin. Anak muda yang nggak bisa bilang tidak sama ibunya, kecuali satu perkara yang dia bisa bilang, dia tunda jawabannya. Ketika ibunya berkata, wahai Uwais, kalau seandainya ibu menginginkan sesuatu, ibu menginginkan hanya tidak mau mati sebelum melihat Ka'bah. Bengong Uwais, ya Allah, mana ibunya cacat, tinggal di Yaman. Gimana nih caranya nih? Tuh. Akhirnya
Dia latih dirinya, dia gendong anak sapi tiap hari ke atas gunung selama 8 bulan. Sampai tuh sapi 100 kilo beratnya. Uwais pun kuat badannya. Orang bilang Uwais magrum, Uwais gile katanya. Sapi digendong diturunin lagi, digendong diturunin lagi. Saking dia pengen gendong ibunya dari negeri Yaman menuju Mekah. Masya Allah. Digendong ibunya dari Yaman menuju Mekah. Sampai selesai tawaf, dia berdoa selesai di makom Ibrahim, ya Allah, ampunkan ibunya Uwais, mudahkan dia masuk ke surga. Kata ibunya, Uwais, berdoalah untuk dirimu. Berdoalah untuk dirimu. Tidak ibu, cukup kudoakan kamu. Kalau kamu ridho dengan surga yang Allah akan berikan padamu, kau ridho padaku, cukup ridhomu untukku wahai ibu. Oh Masya Allah. Jelasin ke anak-anak bahwa memang hidup ini bermanfaat tidak kita buat manusia. Karena irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ajarkan orang untuk mencintai yang di bumi, yang di langit mencintai dia. Siapa sih orang yang paling berhak untuk dicintai? Ya orang tua. Ya taruh kita belum bisa nyenengin orang tua deh, paling nggak ngayal nyenengin deh. Mudah-mudahan nih kalau dagangan laku nih pengen beliin emak baju gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan kalau bisa jual rumah nih laku nih, Allah pengen tuntun orang tua tawaf di Ka'bah tuh. Paling nggak ngayal dulu. Ini ngayal aja enggak. Bertanya orang tua siapa namanya? Siapa? Astagfirullahaladzim, dia lupa. Kelewatan nih. Anak siapa nih? Jangan kelewatan kalau begitu ya, sampai lupa nama orang tua. Ya, konsisten dalam emosional. Penyebabnya cari. Itu orang kalau udah sering emosi, imannya tuh lemah. Ya jangan bilang kita kalau udah emosi tuh kita menang. Ibu ngomel sama anak, ibu ngamuk sama suami, suami marah sama istri, deh puas deh kita ngomel. Oh Masya Allah, dia puas. Dia nggak tahu tuh emosi menandakan lemahnya iman. Karena kalau orang yang berilmu bukan emosi yang dikedepankan, tapi ilmu yang dikedepankan. Karena yang merubah Allah bukan kita. Ya kalau kita nggak marah dia nggak paham, Ustaz. Dia manusia, pasti ngulang. Ibu cubit, ibu pukul, sekarang dia benar seminggu, besok dia ngulang lagi. Makin lama makin baal badannya. Kalau nggak semua orang nyubitin, gebukin dia nggak bener. Tuh pendidikan yang salah tuh. Seberapa susahnya sih ngasih pengertian ke anak kalau berbuat salah. Nanti kalau dia tahu melihat cara ibunya menyikapi kesalahan dia, ketika dia dewasa nanti ibu bapaknya kayak anak kecil, akan berbuat salah. Yang dia tahu beginilah cara menghadapi orang tua yang salah. Lihat, itu cerdas namanya. Ya. Jadi bukan memancing emosi, bukan. Ada teknik lah, ada cara yang memang diajarkan. Anak susah disuruh pakai kerudung, Ustaz, bingung, kita tinggal ngomel mulu kalau masalah kerudung. Apalagi yang laki masalah sholat, astagfirullahaladzim, Ustaz, Masya Allah. Sholat cuma cemberut sama salah kiblat, oh Masya Allah ya. Salah lagi kalau begitu ya. Kok bisa begitu Ustaz? Iya, coba ada sababnya, lihat. Kita nggak ngerti cara mendakwahi. Makanya kalau punya rumah dibikin yang rapi, ya nggak usah bagus asal rapi. Nah, ya. Undang teman-teman kita sekali-kali yang baik-baik. Nah, ibu boleh mengundang teman-teman ibu yang baik-baik ya. Ya, anak perempuan ibu biar ngeliat tuh teman ibu yang baik tuh. Nah, kali dia ngeliat muka ibunya tiap hari bosen. Ya, ini temennya nih muka-muka baru, nggak bikin bosen ya, berpenampilan yang islami. Oh Masya Allah, ya Allah, mama tadi cakep-cakep banget sih kerudungnya mah. Besok bohong dia nggak beli. Orang perempuan kan sifatnya gitu. Kalau kumpul nih pulang dibahas tuh, tadi keren dia bajunya begitu ya. Kalau orang laki enggak. Tanya sama yang di atas, no, kita habis kumpul tadi sarungnya bagus ya, nggak ada begitu. Sifat perempuan. Jadi ajak teman yang baik-baik, yang bagus-bagus ya, yang rapi-rapi, anak ngeliat. Itu pendidikan tuh ya. Bapak juga boleh tuh bawa teman-teman yang baik-baik ke rumah, biar anak ngeliat, ya Allah, abah temannya Masya Allah ya.
pendiam, kalem-kalem, sampai dari tadi nggak keluar-keluar, nggak ada yang sholat. Masya Allah gitu ya. Salah lagi, abah temen kalau begitu ya. Mama juga cari temen yang baik-baik, jadi anak tuh nyontoh. Yang dibawa, yang dandanannya, Masya Allah, alisnya kayak pedang Shogun, Masya Allah. Matanya kayak kecipratan blau biru sama susah. Bulu mata kayak talang air, subhanallah. Mama temannya orang bangunan mah ya. Ya ini rumah tuh media pendidikan. Nah, kita kalau mau didik anak ya cara-caranya begitu. Makanya baik, itu merupakan kebaikan gitu ya. Jadi nanti kalau kita ngomongin tentang hukum dia nggak emosi, karena orang bisa emosi karena ada penyebabnya, macam-macam. Ya, macam-macam, tapi yang pasti orang emosi itu karena lemah iman. Ya, jadi perlu dipersiapkan dulu imannya baru kita ngomong hukum. Kalau imannya belum bagus jangan ngomong hukum. Meskilah nanti akan jadi masalah. Yang ketiga, pelemah iman yang ketiga adalah kecenderungan kepada apa yang telah berlalu. Apa itu dia? Kecenderungan kepada apa yang telah berlalu. Iya, kalau cerita masa lalu baper orang sekarang bilang gitu ya. Kayaknya gimana sih dimelo-meloin gitu kalau ngomong masa lalu. Iya itu sih dulu, ya Allah, kalau ingat dulu tuh ya lemah imannya. Harusnya udah itu sih dulu, sekarang lain insya Allah gitu ya. Jangan suka bawa perasaan masa lalu. Udah yang udah mau bilang apa? Siapa yang bisa pilih takdir masa lalu? Nggak ada sudah. Siapapun kita di masa lalu yang dilihat sekarang. Al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhirnya, bukan awalnya. Kalau kita bicara awal, siapa yang awalnya bagus? Ya, hatta Nabi Ibrahim nggak bisa pilih abah yang muslim. Abahnya pembuat patung, mau bilang apa? Nggak bisa kita pilih takdir. Ya, Mughirah bin Abi Jahal itu, Masya Allah. Atau mungkin sahabat-sahabat Khalid bin Walid, masa lalunya pernah membuat luka di bagian pelipis Rasul itu kan. Ya sudah mau bilang apa, itu kan masa lalu. Masa lalu. Al-amal bi khawatimiyah, sekarang orang tuh tergantung akhirnya. Makanya ada masyiahnya Allah. Seumur hidup orang berbuat dosa dan maksiat, sejengkal lagi dia masuk neraka Allah berikan hidayah, itu masyiahnya Allah. Atau sebaliknya, seumur hidup dia berbuat baik, tinggal sejengkal lagi dia masuk surga, Allah bisa haramkan surga untuknya. Itu masyiahnya Allah. Makanya kita minta sama Allah terus. Bahkan Rasulullah kata istrinya siapa tuh? Ummu Salamah, aksaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Nabi, kata istrinya Ummu Salamah, doa yang paling sering Nabi baca salah satunya, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di dalam ketaatan dan agamamu. Ala dinik wa ta'atik, di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Karena kenapa pakai bahasanya taat, Ustaz? Karena memang semua yang kita pengen enggak mungkin kita dapat kecuali mentaati Allah. Ya. Jadi la yazalu, dikatakan bahwa wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Semua yang baik yang adanya di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Ajmilu fit talab, perbagus cara meminta. Oh Masya Allah. Iya, kecenderungan kepada apa yang telah berlalu ini penyebab lemahnya iman yang lain. Imannya lemah, kenapa? Karena masih ingat masa lalu. Padahal lantar jial ayyamul lati madat, tidak mungkin kembali hari-hari yang telah lampau. Cuma yang dia ingat masa lalu aja. Udah dibilang gak bakal balik. Ya, jangan, udah sekarang mikirnya ke depan. Jadikan yang lalu itu parafin, bahan bakar buat maju di depan gitulah. Kita nggak bisa baca Quran, ya udah mau bilang apa? Jangan sampai anak-anak kita nggak bisa ngaji, gitu.
Kita apa namanya nggak demen nama imam baca panjang gitu ya. Jangan sampai anak nurunin. Kita nggak demen baca buku tebal. Jangan sampai anak juga nggak demen baca buku tebal. Bikin suasana di mana anak kita bisa lebih baik daripada kita, itu ahsan. Asik. Kita bisa berada di belakang anak yang kita didik sampai hafal Quran dan dia menjadi imam. Wallahi asik. Wallahi asik. Berasa ngedidik itu, berasa betul-betul. Atau kita fungsikan dia untuk bisa membantu kita menyelesaikan sebuah kewajiban. Contoh, ya kadang-kadang saya suka minta tolong gitu ya, coba bukakan bab ini, bukakan ini, ambil kitab ini. Oh cepet, oh masya Allah, senang kita ngeliatnya. Ini masa dimana dulu kita nggak ngerasain kayak gitu ya. Ayo budayakan kembali tradisi kalau pagi ngaji dulu baru yang lain, atau ba'da maghrib, antar isya dengan maghrib nih hizib baca Quran. Buat tradisi ini. Bisa, kita dulu nggak bisa, bisa sekarang ya. Jangan mengeluh, ini anak-anak siapa sih nih pada nggak paham banget agama ya. Habis emang orang tuanya Ustaz, ya Allah, ya udah deh jangan ngeluh. Orang tua boleh nggak bagus agama, tapi bukan berarti nurunin ketidakbagusannya, jangan ya. Ini lemahnya iman, harusnya nggak mengeluh. Karena mengeluh dengan takdir itu haram hukumnya. Tapi kita betul-betul mau memanfaatkan takdir yang Allah berikan. Kalau memang kita memang merasakan berat dalam takdir tersebut, ya katakan la haula wala quwata illa billah. Serahkan semua kepada Allah. Tapi kalau memang kita bisa melakukannya, katakan alhamdulillah. Atau minta ajarkan syukur sama Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ya Allah, ajarkan aku bersyukur ya Allah. Minta sama Allah. Karena mungkin kita nggak gampang bersyukur, tapi kalau Allah sudah ajarkan kita bisa bersyukur, demi Allah, dimanapun kita berada kita akan qanaah, gampang menerima nikmat yang Allah berikan sama kita. Yang keempat, minimnya pendidikan mental. Minimnya pendidikan mental. Maksudnya apa Ustaz? yakni didikan seseorang kepada dirinya sendiri, di mana ia mendidik dirinya serta mengarahkannya kepada arah syariah yang benar. Jadi ada pendidikan mental. Contohnya begini deh, surat Asy-Syams ayat 9 hingga 10 itu ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Karena jiwa ini dikatakan pemiliknya beruntung kalau seandainya zakkaha, dia sucikan. Tapi dia dikatakan rugi kalau seandainya dassaha, dia mengotori. Jiwa manusia ini kan lakanud, ingkar. Manusia itu ingkar. Ya, ini manusia ini lakanud, ingkar sama Allah. Tapi kalau orang yang betul-betul terdidik untuk tidak ingkar, dia akan menjadi makhluk yang memang dia bersyukur. Caranya bagaimana? Ya membiasakan diri mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Atau kitanya juga mendidik cerdas. Contoh lah, kayak nggak ada masakan, nggak ada yang dimakan di rumah, cuma memang ada bahan bakunya, masak. Kalaupun nggak ada bukan berarti nggak berkarya. Apalah coba. Sehingga nanti anak ngelihatnya, iya ya, buat mama nggak ada yang nggak ada solusinya, kan begitu. Bukan malah ngomel-ngomel nggak ada juntrungan. Mama kok nggak masak sih mah? Apa yang dimasak? Oh gitu, bukan begitu. Anak nanti akan nular tuh. Kamu nggak belajar, apa yang dibelajar? Begitu tuh, mirip nanti. Anak mah gimana cetakan? Makanya ibu-ibu harus paham tuh ya. Anak dikaitkan sama ibunya. Anak nggak benar, ibunya nggak benar. Anak benar, ibunya masya Allah. Bahasanya begitu. Ya. Jadi betul-betul ibu segala-galanya. Makanya kalau ketika dikatakan qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mentazkiyah dirinya, beruntung. Karena dia tahu sekali bahwa yang namanya jiwa ini ya perlu dibersihkan.
terserah caranya. Dengan menuntut ilmu, ya, dengan banyak berbuat baik, atau seperti yang Rasulullah SAW ajarkan, orang perempuan suruh banyak sedekah. Ya. Kenapa? Karena memang itu kebaikan buatnya. Masya Allah, itu perintah. Jadi didik mental supaya bisa siap dalam kondisi apapun. Karena nanti dalam Islam ini semuanya ada. Contoh lah, kita di musim hujan, di Islam diajarkan untuk mengatakan Allahumma shayban nafi'an. Ketika di musim panas yang terik kita nggak kuat, katakan la haula wala quwata illa billah. Ketika jalan menanjak, Islam ajarkan bertakbir, turun bertasbih. Artinya semua ada doanya. Ya, apapun kondisinya. Ya, kita sakit, Allahumma adhibil ba'sha isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqam. Lihat apa yang Islam nggak ajarkan. Makanya yang terpenting siapkan jiwa untuk itu, gitu loh. Kita nggak akan pernah tahu kondisi anak kita sama dengan kondisi kita. Makanya di Islam dikatakan innal fata ma yaqulu ha anadha wa laysal fata ma yaqulu kana abi. Pemuda yang berkata inilah saya, bukanlah inilah orang tua saya. Orang tua harus paham tuh. Kalau orang tua sudah paham, dia akan bikin kondisi anak akan dewasa dengan keadaan. Ya, enggak dia bikin mirip sama keadaan dia. Karena keadaan akan berbeda nantinya. Kalau perlu nih anak memang siap berada di mana aja. Karena kadang-kadang dia nggak sadar ujian tergantung kemampuan. Makanya bersama dengan kecerdasan dan kekuatan yang besar akan datang ujian yang besar. Biasanya seperti itu. Ya, ujian akan datang bersama dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, kita nggak pernah tahu ujian seperti apa, tapi siapkan kemampuan khusus dalam diri mereka untuk menghadapi ujian. Iya, ada perintah untuk menyiapkan pendidikan mental. Kenapa? Karena minimnya pendidikan mental ini bagian pelemahnya iman. Ya. Kita kalau nggak ada kesungguhan, hidayah nggak bakal datang. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Karena orang yang bersungguh-sungguh itu yang bakal diberikan hidayah sama Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh fina di jalan kami, lanahdiyanahum subulana, kan kuberikan hidayah. Berarti jangan ngimpi hidayah tanpa kesungguhan, tidak akan pernah bisa. Ya, tanamkan ke anak-anak seperti itu. Hidayah itu umum, naik kelas ya hidayah, ya. Atau dia jadi orang yang lebih baik itu hidayah. Dapat kerjaan hidayah, dapat jodoh hidayah, semua hidayah. Yang baik dikatakan hidayah. Tidak mungkin dia dapat hidayah tanpa adanya kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ada bukti sebuah kesungguhan. Lanahdiyanahum subulana. Kemudian dijelaskan bahwa beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan jiwa, ulama memberikan nasihat. Yang pertama, ya, yuk didik jiwa kita ini untuk bisa bersungguh-sungguh dalam rangka melawan hawa nafsu. Padahal Allah katakan zuyyina linnasi hubbus syahwat. Hawa nafsu itu adalah perhiasan kata Allah. Tapi kalau nggak diletakkan pada tempatnya ya muskilah. Setan tahu memang kelemahan kita di situ. Nggak boleh ngelihat orang-orangan toko digantiin baju baru, pengen kita ambil, betul lah. Di belakangnya ada bacaan diskon sekian, oh masya Allah. Makanya kalau orang yang betul-betul tahu harta itu untuk apa, ada hikmah tuh. Kalau orang laki di atas tuh suruh cari istri yang pertama kali perempuan, dilihat dari hartanya tuh. Kenapa? Kalau orang yang memang biasa hidup senang, memang turunan orang yang kaya, ya, ketika dia miskin seperti Asma binti Abu Bakar nggak kaget, seperti istri Rasul nggak kaget. Pun kaya lagi Asma, dia nggak norak. Ini kalau orang pernah susah sekarang kaya semua dibeli, betul ya?
Bukan beli baju, beli diskon. Si Saleh, ya. Entar dia musuhan sama Saleh, entar dia akur sama Saleh. Ya. Beli, cuma beli, dipakai kagak. Emang Allah nggak tanya? Allah bakal tanya, ya Allah. Summa la tus'aluna yawma idzin anin na'im. Ini nggak boleh ngeliat orang nawarin barang baru, kerudungan baru, main habak aja, masya Allah. Jangan, main ambil aja jangan. Ya boleh, boleh. Cuma kira-kira manfaatnya apa? Ya, karena nanti Allah bakal tanya. Nggak dilarang, boleh. Cuma ingat nih, nafsu ini dikontrol. Makan begitu juga. Ya, kita mau makan, jangan kayak orang yang lapar mata kalau mau buka puasa. Makanya kita lagi bikin beberapa TV nasional swasta nih, kita pegang channel menjelang berbukanya nih, insya Allah. Bantu doa ya. Lagi ada nih. Jadi kesalahan menjelang berbuka lagi kita bikin video-video pendeknya itu. Salah satunya setan jam 5 mau diangkat tuh ya. Ngabuburit. Dia kuat dari sahur sampai waya asar, dia kuat. Pas jam 5 langsung punya ide. Oh masya Allah ya. Ini emang es podeng ajib nih, es podeng. Udah gitu yang dia pengen nggak ditulis, direkam doang semua. Dia pengen akhirnya ngelihat apa kue-kuehan, masya Allah, ngayal semua dibeli. Dia lupa lambungnya sama ukurannya, betul? Habis buka nggak ada yang disenggol. Akhirnya mubazir. Puasa juga, gandeng setan juga. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Ribut menjelang buka, tradisi tahunan, betul? Apa senjatanya remote, betul ya? Gara-gara remote, masya Allah. Nih ajan sini duluan nih, enggak sini duluan. Ajan ditungguin, ajan mau ditungguin pasti berbunyi ntar. Lagi yang bilang buka puasa denger ajan siapa? Ini orang suka pada masalah tuh. Terbenam matahari bukan ajan. Yang ajan aja suruh buka dulu baru ajan, kan begitu. Oh kalau di kita sih enggak, tat, tugas mau ajin, tat. Dia nggak boleh buka dulu, suruh ajan. Pantesan suaranya beda, kayak mau nangis. Dia belum buka sendiri, yang lain udah gitu. Itu kesalahan menjelang buka, entar kita kupas abis tuh banyak nanti tuh ya. Ya udah mulai dibikin sih beberapa tayangan, masya Allah ya. Memang harus, karena orang menganggap biasa. Jangan, yuk latih diri kita untuk bersungguh-sungguh deh, kontrol hawa nafsu kita. Karena hukum asalnya ini nafsu ini perhiasan, kata Allah. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Ada perhiasan ya. Kita kalau nggak pakai perhiasan ya salah. Tapi kalau pakai perhiasan juga tempatnya pas, waktunya nggak tepat ya nggak bagus juga kan. Udahlah, walhasil cari waktu dan tempatnya gitu loh. Yang kedua, ya kan ini yang ketiga, ada apa, ini yang keempat ada penjabarannya ya, penjabaran 41 42 gitu deh biar gampang. Ya ini kita disuruh melatih atau mendidik jiwa kita, mental kita ini ya, untuk selalu mengerjakan sholat 5 waktu, dan itu yang utama. Karena memang kuncinya ini, ibu pengen punya anak yang baik, yang nurut, lihat sholatnya. Biarin dibilang bawel sekarang, biarin kita nangis sekarang, cuma senyum dia akan datang. Kesel sih anak marah-marah Ustaz kalau bangunin subuh tuh, iyalah, tapi nggak apa-apa, biarin, terusin aja. Nanti lama-lama dia tahu, oh iya ya, ternyata kalau nggak mama yang bangunin ini kita nggak tahu kayak gimana. Padahal kuncinya berkah hidup ya bangun pagi. Ya, bahkan kalau bisa, ulama banyak yang bilang hancurnya rumah tangga itu ketika pagi itu nggak hidup. Makanya usahakan pagi itu ada bangun semua. Udah
Ya, terserah nanti habis sholat subuh, kemudian menjelang duha mau istirahat lagi nggak apa-apa, ya. Atau nunggu Qailulah lebih afdol. Tapi yang pasti jangan sampai pagi itu kita nggak hidup. Karena berkah itu pagi. Anak kecil saja suruh bangun pagi walaupun belum wajib sholat, supaya dapat berkahnya pagi dulu. Kalau sudah dapat berkah nanti gampang kesananya. Anak kecil nggak ada perintah calistu, dipaksa bisa baca tulis dan ngitung nggak. Asal bangun pagi aja dulu. Orang kalau sudah bangun pagi berkah insya Allah. Latih. Syukur-syukur memang tertib sholat subuh itu lebih afdal. Ada tugas si ayah deh kalau udah begini. Udah memang dia nggak bisa bikin masjid buat anak-anaknya, nuntun deh anak ke masjid, gitu ya. Tolong didik. Biasakan mereka sholat di masjid, apalagi anak laki. Kan kita pengen punya anak laki yang soleh, betul? Bukan solehah, betul ya? Iya, suami yang soleh bukan solehah, gitu ya. Suruh ke masjid. Ya kalau lihat dia sholat di rumah bilang solehah, gituin aja gitu loh. Ya suruh di masjid. Jadi betul-betul jadi pejuang yang saleh. Yang ketiga, 43, hendaknya membiasakan diri untuk selalu membaca Quran setiap hari. Yuk wajibin Quran dibaca. Karena udah banyak kan, ya Allah kita nggak usah beli Quran, datang aja ke Al-Fatah, Quran bererot tuh ya. Tinggal ambil doang, nggak sewa lagi. Di handphone kita semua ada aplikasi Quran, betul. Nyaris handphone tiganya ada Quran. Yang dibuka apa ya? WhatsApp. Udah bismillah, walaupun sebentar baca, jangan sampai mata nih nggak ngeliat huruf Quran, baca, nggak ada ruginya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Enak. Kalau udah biasa tuh enak. Ya baca. Ini pendidikan jiwa nih. Makanya orang-orang dulu itu berusaha untuk menjaga keislaman di Indonesia dengan membiasakan huruf Arab walaupun bacaannya Indonesia. Yang masih ada begitu di Lampung, ya, di Pekanbaru, Riau, di Padang masih ada tuh. Banten, ya Allah, Jakarta, innalillah. Dari Bogor kemari ini sampai ke Al-Fatah 72 kilo. Kiri kanan iklan dosa, nggak ada huruf Arab sama sekali, betul? KPR, BTN, Masya Allah, bank-bank konvensional, lihat iklan rokok, pantesan nggak ada ulama sepanjang jalan, betul? Karena maksiat semuanya. Udah nggak usah takut, kita punya Al-Fatah, kajian pakai baliho, jangan takut miskin, yang punya uang bismillah. Masa ustadz yang modelin videotron sih kelewatan gitu ya. Udah saatnya. Respect sama teman-teman di Sumatera, Masya Allah. Kegiatannya besok tanggal 6, 7, 8, 9. Kita touring dari Jakarta, Pekanbaru pakai motor itu ya. Itu dari sebulan yang lalu sudah coming soon 21 baliho. Masya Allah. 10 kali 5. Dan beberapa daerah seperti itu. Udah saatnya booming ini Islam. Ya, karena man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Orang yang menunjukkan pada kebaikan berpahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan. Kita mungkin nggak bisa sering datang ke majelis taklim, cuma iklan yang kita iklankan membuat orang datang. Oh, Masya Allah, pahala orang, pahala kita itu cerdas. Kita mungkin nggak bisa dapat pahala husunya sholat. Ini mau Ramadan nih, banyak musola, masjid yang mic-nya kurang bagus. Beliin deh, berapa sih harganya? Nggak semahal sepatu yang kita punya, betul? Beliin. Sehingga nanti suara muazin bagus sampai jauh, orang jawab, ribuan manusia yang jawab, pahala jawab tuh orang, pahala muazin sejauh suaranya dikali jumlah orang yang jawab, pahala kita. Belum lagi yang datang karena dengar azan dari mic yang kita beli. Masya Allah, tuh cerdas namanya. Ini duit dipegangin aja, Masya Allah. Kayak anak-anak zaman dulu, ditaruh di buku berharap nambah jumlahnya. Kayak bulu ayam gitu, bulu ayam biar beranak dulu. Dioongin mau aja sama orang. Ya bismillah, mumpung masih bisa, nanti ada waktunya yang kita punya tuh nggak bisa lagi buat begitu. Ayo fastabiqul khairat. Ini mumpung lagi booming nih, dahsyat ini. Masya Allah. Kegiatan-kegiatan Islam ini di mana-mana, Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini banyak sekali masjid-masjid yang direnovasi karena nggak nampung manusia.
Ntar malam datang tuh Rabanian tuh, masya Allah. Itu kalau datangnya terlambat nggak kebagian karena minggu yang lalu tuh pada maghrib sudah dikunci, atas sudah nggak muat itu. 1.500 orang full di atas, belum bawah, belum tangga. Nyaris kemarin hampir 3.000 anak muda hadir itu, masya Allah. Kesempatan kita untuk ikut andil dalam dakwah seperti ini. Masya Allah, bisa, bukan tidak bisa. Ya, ini satu bukti antusias anak-anak muda dalam masalah pernikahan kemarin ya. Itu kalau nggak dibatasin itu meledak itu hotel itu. Ini kesempatan buat kita untuk nimbrung nih, mumpung dakwah sudah sampai kemana-mana. Kemudian yang keempat, melaksanakan sholat malam. Ya, ini merupakan madrasah Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah organisasi, lembaga pendidikan yang langsung ke Rasul. Karena kita kalau membiasakan bangun malam sholat, ya walaupun 2 rakaat tahajud 1 witir nggak masalah. Ya, sholatul lail masna, witir ganjil boleh. Syukur kalau kita bisa nyontoh Rasul. Ya, 8 dengan 3 witir. Masya Allah. Ini satu bukti bahwa Allah angkat derajat kita insya Allah. Kenapa? Karena memang asa ayab'asaka rabbuka maqamam mahmudah. Jadi orang kalau mau buka usaha, mau maju, bukan cuma sekedar semangat. Hidupkan malam, tahajud. Ya, pada Isya jangan banyak aktivitas kecuali belajar, kecuali kita hal-hal yang positif silakan. Yang nggak positif nggak usah. Supaya apa? Yarfa, terangkat maqamam mahmudan, tempat yang mulia, tempat yang terpuji. Jadi ada sabab datangnya kebaikan. Yang kelima, 45, banyak melakukan amalan-amalan sunnah seperti sedekah dan berpuasa. Ayo latih diri kita untuk seperti itu. Belajar untuk bersedekah, didik anak-anak kita untuk bersedekah. Ya, ini sekarang saya saranin banget deh, ibu-ibu masak jangan sampai enggak Bu di rumah Bu. Ya Allah, kalau ibu tahu nih makanan yang dijual di pinggir-pinggir jalan, innalillah. Ya 80% mengandung kadar babi semuanya, masya Allah ya. Hati-hati, kita kalau nggak kenal siapa yang masak, si ikhwan akhwat yang jual, jangan sembarangan. Ya, ini sudah dapat data otentiknya nih, masya Allah. Makanya kita juga insya Allah bulan ini launching buka RPH, Rumah Potong Hewan Syar'i di Bogor, dan saya sendiri nanti yang handle itu semua pemotongnya hafiz Quran. Karena kalau tidak ini waduh, saya baru tahu ternyata ini rumah makan pinggir jalan itu masya Allah, kita main beli aja kita nggak tahu siapa yang masak ini, cari gurih pakai darah anjing, masya Allah ya. Belum lagi daging-daging hewan-hewan haram, aduh. Kita lihat cara motong ayam, bismillah buat 10 leher, innalillah. Tukang jagal, silakan lihat di Kampung Melayu sini, penjual-penjual kambing yang betul-betul tidur bareng kambing, nggak sholat nggak apa, kita makan sehingga keberkahannya kurang. Kayaknya perlu deh dibikin RPH Syar'i deh. Makanya kita bikin insya Allah nih, jadi ada RPH Rajivi Syar'i ini ya, tujuannya supaya orang-orang nih ya bukan hanya bisnis demi Allah, tidak. Saking pengen nih orang memakan sesuatu yang betul. Karena yang namanya sembelihan ini kan dikatakan dalam Quran, fasolli lirabbika wanhar. Salat sembelih. Lah kalau enggak salat nyembelih ya gimana? Siapa yang salatnya paling bagus? Hafiz Quran. Para penghafal Quran kita didik untuk menyembelih dengan cara yang syar'i. Insya Allah jadi berkahnya mudah-mudahan ya. Jadi ayo deh, jangan gampang ngasih duit anak suruh beli, apalagi junk food ya Allah. Penyakit beragam sekarang karena memang kitanya nggak paham. Zakat fitrahnya beras, tapi yang dimakan delivery order. Ini kan orang tua betul ya, nggak paham. Ya sudah, itu fungsi zakat fitrah supaya yang kita keluarkan itu yang kita konsumsi. Paham ya? Jadilah orang tua yang kreatif, karena banyak sekali kasus peningkatan LGBT di masyarakat ini ya, terjadi sekarang mencuat sekali. Saya ini banyak banget nih handphone saya ini isinya nih orang-orang curhat, dari homo, dari lesbian yang pada mau tobat macam-macam ini. Ya, saya pikir telepon pertama saya bilang ya udah di WA aja, saya takut nggak bisa kelamaan telepon. Suaranya assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Siapa nih? Jangan-jangan orang dari TNI nih.
Tau-taunya ujung-ujungnya dia melu, ternyata Masya Allah. Kita korek sengaja dia bisa begini kenapa? Kan gitu ya. Ya itu baru tahu dari mereka tuh macam-macam ya. Dan memang risetnya juga begitu, ternyata mereka itu orang-orang yang memang nggak memperhatikan makanan. Terdidik dari kecil sama orang tua beli aja. Yang jujur aja bisa bohong, gimana ini apa rumah makan yang kita nggak tahu agamanya, lebih fatal lagi kan. Taruh kata betul masakannya, cara dia kerjanya sudah nggak betul, pakai wafak, isim digantung, pakai air kepretan, air beras, betul ya, aduh macam-macam deh tuh ya. Udah yang syirik-syirik semuanya. Kita makan baca bismillah, produk musyrik, ajib, masya Allah ya. Udah ya, kalau nggak jelas jangan. Makanya ini juga lagi dibuat, udah didikan ya. Jadi ada pengajian pengusaha warteg nasional, pokoknya yang hadir itu warteg semua deh. Pengajian rumah makan Padang semua gitu ya. Pengajian tukang bakso, paling nggak kita sampein, karena memang dari sana tuh macam-macam produk. Kita makan nggak ada yang tahu. Kita cuma pengkonsumsi, bukan penikmat. Kalau penikmat, saya beberapa kali diajak makan sama para masyaikh di Madinah kalau lagi di sana. Itu sampai saya perhatiin, syekh itu kalau makan datang ke restoran yang dia kenal silsilah restorannya. Ada Abu Salih Subhan, ada min hadal makan al ulama kathir henak, masya Allah. Karena dia tahu nih di sini orang-orang soleh, yang makan juga masuk, yang punya orang soleh, sampai segitunya. Bukan masalah rasanya si pemiliknya, kenapa? Karena memang di Islam sudah jelas. Kullu lahmin nabata min sukh an-naru ahaqqu bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Makanya mungkin anak kita bukan penghuni neraka, cuma sifat penghuni neraka. Kok ngelawan sama orang tua ya? Padahal sekolahnya agama, dipanggilin guru ngaji, pengajian entar sama orang tua ngebentak, ya Allah ada yang salah. Iya, bawel dia sama bapaknya nyari duit tuh. Dari mana nih? Itu dulu tuh. Kalau ternyata betul rezekinya halal, contohnya nih, tuh. Jangan-jangan kita sibuk sama handphone, sama berteman, sama kelalang keliling tanpa pekerjaan. Nih anak lama sama pembantu. Coba lihat. Almar'u ala dini khalili, orang tergantung agama temennya. Ini anak kita berapa jam sama pembantu, temennya pembantu. Ngaji gak tuh pembantu? Sekolahnya apa, pendidikannya apa? Coba. Sementara di Singapura, di Hong Kong, di Korea, di beberapa tempat negeri-negeri kafir, ini babysitter disuruh sekolah tinggi karena majikannya nggak mau anaknya dipegang sama orang bodoh. Masya Allah. Coba cari penyebabnya. Oh iya, oh ketahuan nanti insya Allah. Masya Allah. Coba deh biasain anak-anak untuk bersedekah. Dan subhanallahnya juga setelah dikaji, anak yang dilatih sedekah. Ya, terserah ibu masak. Keluarga 5, suami, anak, dan ini 5, bikin 7 deh. Tiap sekolah anak titip 2, nanti kamu ketemu sama tukang minta-minta atau pemulung, kasih. Biasain begitu. Biasakan begitu, kasih. Sehingga tangannya di atas. Nih nanti ada lebihan, kamu cari pengemis. Biasain begitu. Subhanallah, setelah disurvei, anak yang dilatih bersedekah jauh dari narkoba. Anak yang dilatih bersedekah jauh dari narkoba. Coba. Karena terdidik memberi, dan 90% pengkonsumsi narkoba karena menerima. Disuruh cobain. Tapi dengan melatih mereka memberi, mereka punya harga diri. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Baru kemudian yang 4-6 yang terakhir, silakan bertanya, kita bisa berdialog jadinya. Iya. Banyak berdoa dan membiasakan baca doa. Salah satu doanya tadi yang Nabi paling banyak, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku ini dalam agamamu, dalam ketaatan kepadamu. Karena tawaran agama macam-macam ini Indonesia. Ya kita mau lihat Islam model apa, banyak. Sampai banyak orang Islam mendukung pemimpin kafir kan sekarang, betul? Udah tahu nih kota umpama Bahtera,
nggak mungkin berlabuh di sorga kalau nahkodanya nggak kenal Allah. Tetap aja sengaja. Nggak paham apa yang dia makan nih orang, masya Allah ya. Sangat disayangkan sekali kan. Ya habis orang Islam juga sama tat gini. Nggak. Beda, orang Islam sama orang kafir beda. Kalau dia nakal, orang kafir nakal, iya sama-sama nakal. Tapi kalau agama beda, masya Allah. Makanya Allah hanya kasih ke orang Islam. Yuk doakan, terangkat doakan gitu loh. Tapi ada di negeri kita ada. Mau cari Islam model apa ada. Kebayang tidak agama kita nggak terjaga? Minta sama Allah. Memang ada cara lain dengan menjauhkan syubhat. Famanittaqas syubhat faqad istabra lidini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatannya. Iya. Famanittaqas syubhat faqad istabra lidini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatannya. Kompak deh bapak ibu ya, suami istri, tolong jangan kasih anak yang syubhat, apalagi yang haram. Pentingnya nyari pasangan yang ngerti agama di situ. Ya. Mungkin dia nggak kaya, kalau masalah kaya mah masalah waktu, itu mah urusan Allah deh. Ya, makanya nggak ditolak Zubair bin Awam sama Asma itu, sama Abu Bakar. Ya, karena ternyata persilangan mereka itu menjadikan banyak orang-orang kaya, bahkan 5 anak dari Asma semua mati syahid. Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Zubair, Urwah bin Zubair, Mu'az bin Zubair, sama Tuailah bin Zubair, masya Allah, subhanallah, semuanya mati syahid. Ya, lihat keluarga yang mengedepankan agama, Allah jaga keluarga mereka insya Allah ya. Sengaja disisakan waktu supaya kita banyak berdialog. Silakan yang mau bertanya, fadhal. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo silakan. Fadhal, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Fadhal, ya, mau langsung mau catat silakan, fadhal. Iya. Silakan. Iya. 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 Ayo, Ustaz, tadi dibahas mengenai pemotongan hewan. Bagaimana dengan makanan yang ada di mal-mal, ya KFC, ya sosis, ya burger, ya macam-macam deh, steak apa. Memang di Islam ini dikembalikan pada hukum usulul fiqh. Makasih. Hukum asal makanan itu halal sampai jelas keharamannya. Itu hukum usulul fiqh. Kita beli daging sapi, kita beli KFC, beli apa? Halal. Apalagi memang ada registrasi halal MUI-nya, ya jelas ada tanggung jawab. Tapi kan tetap hukum asalnya ini memang syubhat karena kita nggak tahu penyembelihannya. Syubhat di Islam halal, menjauhkannya mulia. Cuma kalau kita mau memperjelas lebih afdol gitu loh maksudnya. Makanya terinspirasi dari situ karena kita melihat banyaknya hewan-hewan sembelihan ini yang nggak betul penyembelihannya ini. Ya kita lagi cari penyebab nih, kenapa sih anak bangsa kok begini, gampang emosi, temperamental, nggak memiliki karakter penghuni sorga, qoribin hayyin sahlin, sifatnya emosian, gampang terpengaruh, jiwanya labil. Ini pasti yang dimakan nggak jelas nih. Nah, makanya kita berpikir nggak ada salahnya kita coba, dan memang belum ada RPH syar'i memang yang memang diekspos gitu ya. Dari situlah kita mulai berpikir ya, kayak KFC apa segala kan nggak tahu cara motong ya kan ya, banyaklah sudah bisa dilihat di beberapa tempat ya bagaimana cara mereka memotong hewan tersebut. Nah kalau orang yang baik agamanya motongnya pakai akhlak. Kenapa pakai akhlak? Karena cara motong Rasul ajarin, falyuhidda safratahu falyarih dabihatahu, kata Rasul, tajamkan pisaunya, tenangkan hewannya. Nabi ngomong begitu untuk dicontoh. Sudahkah orang yang motong menajamkan pisau menenangkan hewan? Ini kan belum tentu. Makanya kalau kita bisa bikin seperti itu ahsan. Walaupun boleh
Kamu beli makanan di KFC boleh, Bismillah cukup. Tapi kalau memperjelas status hukum yang dimakan, ahsanti insyaallah ya. Wallahu musta'an. Nah. Nanti ini Ustadz kasih gantungan kunci, bisa diambil nanti, manfaat insyaallah. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang merasa selalu benar dan ingin menang sendiri? Kadang kita sebagai anak tidak sabar untuk menghadapi sikapnya. Bagaimana sikap anak Ustadz? Ya sebenarnya ini mah sejarah berulang. Dulu orang tuanya nanya begitu juga sama emaknya, nggak kuat ngadepinnya anak, ya Allah. Kita udah ngalah masih nangis saja. Kita bilang stop malah menjerit. Masya Allah. Ya kan kalau kita perhatiin kan anak begitu ya. Diem dong. Tambah kencang. Kita nggak bilang diem, berisik. Kita bilang diem malah makin tinggi. Saya sampaikan di beberapa kajian kemarin, kalau orang tua yang pinter, dia bakal merhatiin anak nangis pasti matanya ke bawah. Nggak usah dicoba Bu, nggak usah dicoba ya. Ini cuma kasih bocoran aja nih. Perhatiin anak nangis pasti ke bawah matanya. Nggak tahu udah hukum alam. Nah, kalau ibu suruh tuh anak ngelihat ke atas, pasti berhenti. Coba di rumah aja, di sini berisik ya. Tapi kalau kenyataannya Ustaz, orang tua ya Allah Ustaz, ujian Ustaz, betul-betul ujian. Emang ujian nggak ada yang gampang, semua susah. Anak yang hiperaktif aja kalau lagi ujian diem. Anak punya anak hiperaktif, kalau ujian diem. Oh cakep juga ya. Harus diuji terus nih anak berarti. Jadi memang seperti itu gitu ya. Syukran ya. Memang seperti itu. Jadi kita ke orang tua ya harus paham. Orang tua tuh begitu pasti ada sebabnya. Ya Allah Tat, ego banget Tat, orang tua saya gini-gini, pasti ada sebabnya. Mungkin pemandangan di rumah nggak bikin dia tenang. Hidup dia sekian tahun ini ngadepin orang keras semua, betul? Ya sehingga sekarang ketika dia punya posisi jadi orang tua, punya anak, tinggal ego, betul ya? Udah lama kita disuruh orang mulu, gantian dong gitu ya. Ada yang dendam. Tapi ya nggak boleh gitu. Cuma kitanya anak harus paham, ya Allah, udah deh, salahnya orang tua, benarnya anak, ngalah sama orang tua, itu lebih baik. Ya ada cara lain, nanti sama orang tua ada cara lain. Makanya jadilah anak yang bermanfaat buat orang tua. Insya Allah orang tua dengar apa yang kita omongin. Bagaimana sikap anak yang dinafkahi seorang bapak yang pekerja, kadang didapat dari rezeki yang haram? Ya perlu di backup supaya tidak. Tapi kalau dia nggak mampu, Allah Ghafurur Rahim. Ya, kita kalau tahu memang bapaknya nggak jelas rezekinya, boleh. Saya suka dibawain anak-anak ke rumah. Ini ada anak bapaknya sih kerja, cuma miskin. Saya suka tanya, kerjanya apa? Kalau kerjanya halal, ya sudah, dia boleh bayarin nih anak sekolah. Kan kita tes kalau ini pinternya anak, kita bela. Tapi kalau bapaknya memang nggak jelas kerjaannya, udah bilang bapaknya nggak usah. Sebelum halal rezekinya kita yang backup ini. Makanya kebaikan anak-anak di sana tuh, alhamdulillah bisa mendatangkan hidayah buat orang tuanya. Ya. Setelah orang tua yang ngelihat, ya Allah ya, ternyata anaknya bukan anaknya 5 tahun yang lalu, sekarang bersih, besar, kemudian hafal Quran, lembut tutur katanya. Ya itulah fungsi Allah ciptakan anak buat orang tua. Kadang Allah ciptakan orang tua bermanfaat buat anak, kadang Allah ciptakan anak yang bermanfaat buat orang tua. Karena secara umum khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ini yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Ustadz, gimana anak yang selalu melawan orang tuanya padahal orang tuanya selalu rajin beribadah, tidak putus meminta hidayah untuk anaknya? Cara apa yang bisa membuat anak tersebut anak menjemput hidayah? Kalau mau tahu hidayah itu bisa dilihat di Al-An'am ayat 82. Jadi jangan cuma ngayal datang hidayah. Saya pengen banget Ustaz, anak saya dapat hidayah. Allah mengatakan
walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman dengan kezoliman, jiwanya tenang, hidayah datang. Berarti untuk mendatangkan hidayah buat anak-anak kita, yang pertama rapiin imannya dulu. Sejak kecil. Tapi udah terlanjur gede, Ustaz, saya juga dapat hidayahnya baru. Orang tua tobat. Tobat ya orang tua, hidayah buat anaknya. Ya, di Al-An'am ayat 82 ntar dilihat tafsirnya tuh. Ya, di rumah. Bikin tenang jiwa anak. Karena mungkin kita nyuruh dia sholat di kondisi yang dia nggak tenang. Tadi tidurnya telat, diubrak-ubrak bangun subuh, berantem. Ya nggak bisa, salah orang tua begitu, salah. Bangunin anak ya bukan dengan cara seperti itu. Ya sekarang kondisinya terima deh. Terus diemin, yang bilang diemin siapa? Enggak. Tetap bangunin dengan 1000 resiko, tapi diajak ngomong. Malamnya jangan sampai kemalaman tidurnya. Atau bikin perjanjian, kalau kamu telat bangun jangan salah ya, kalau nanti dikepret air atau apa gitu. Ustadz, apa yang menjadi penyebab hati gelisah dan merasa takut terus menerus? Wallahu musta'an. Mahaka fi nafsik wa karita yatoli alaihin nas. Biasanya kata Rasul, kemaksiatan itu yang membuat jiwa itu suka labil, macam-macam ya. Ya kita yang tahulah. Ya, kalau udah begitu banyak sedekah, banyak istighfar, banyak dekat orang soleh, minta doain sama manusia, abas, masya Allah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika seorang ibu mempunyai anak perempuan yang tidak mau pakai jilbab, padahal orang tua telah memerintahkan untuk pakai jilbab? Apa orang tua masih menanggung dosa, Ustaz? Ya kalau dia berjuang untuk mendakwahinya, dalam proses dakwah dia belum pakai, orang tua nggak salah. Tapi kalau orang tua nggak ada usaha untuk memperjuangkannya, itu dosa ya. Ya tadi jalan atu-atunya, anak perempuan senang melihat kayak ibunya senang melihat. Bawa teman-teman yang enak dilihat, berpenampilan syar'i, mudah-mudahan dengan melihat yang enak dilihat, dia akan mencontoh tersebut. Yang maksiat jadi cover majalah dicontoh model rambutnya. Kenapa yang baik nggak dicontoh? Pasti ada yang salah. Dulu saya punya prinsip begitu. Kenapa ini konser musik ini bisa datang penuh ribuan manusia, padahal maksiat. Pengajian innalillah sampai susahnya, betul? Enggak, cuma teknik dakwahnya aja permasalahannya. Sekarang lihat, malah konser musik minta tolong Ustadz suruh kajian di atas panggung. Oh enggak, enak aja. Sekarang TV nasional ngejar Ustadz sunnah suruh meng-up mereka. Ya iyalah, udah dibilang TV di kantong sekarang, betul? Ruang tamu biar 32-in nggak ada yang nonton. Ya artinya orang tuh sudah dekat dengan kebaikan. Ini kan momen tepat. Oh kapan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara mendapat ridho mertua yang ada kekesalan atas apa yang pernah dilakukan oleh menantunya dulu? Sudah minta maaf, namun masih diingat dan sampai sekarang selalu mendoakan tidak punya anak. Adopsi kalau gitu. Ini memang apa nih, nggak tahu kesalahannya apa, kita nggak paham ya, tapi insya Allah bakal rubah dia kalau kita nggak bosan untuk mendakwahkan dia. Berarti Anda bicara amar ma'ruf nahil mungkar, rubah dengan tangan, rubah dengan lisan, atau banyak doakan. Bikin sebuah hadiah yang memang prasasti dalam hidupnya. Cari duit, hajikan dia, umrohkan dia, cukupi dia, mungkin dia akan tertarik nanti. Atau cari orang yang paling mertua sayang siapa? Anaknya seini, bantu anak tersebut, nanti dia akan bangga. Carilah tekniknya, ambil hatinya, bisa insya Allah. Assalamualaikum Ustaz, saya belum lama hijrah, bagaimana caranya biar istiqomah dan gak inget sama yang lalu-lalu? Ya paling baik berteman sama orang soleh. Hijrah tuh berat, mempertahankan hijrah jauh lebih berat. Ini hadir ntar malam deh nih di Rabbanians, kita masih mengkaji bab ini karena kita lagi mengkaji ini dampak-dampak buruk maksiat setelah hijrah. Jadi kita akan bahas nanti ya, punya malu, punya iman judulnya nanti. Itu akan dibahas abis. Mungkin orang tersebut bisa berubah, cuma mempertahankan perubahan itu belum tentu bisa.
Makanya yang paling baik setelah dia berubah, dia memahami adanya muraqabah. Ada tahapannya, saya pernah bahas. Kita tuh kalau hijrah itu setelah hijrah itu memahami agama dengan 5 hal. Yang pertama dengan musyaratah. Yang kedua dengan muraqabah. Yang ketiga dengan mujahadah. Yang keempat dengan taslim. Yang kelima ridha. Yang saya bahas yang kedua, setelah dia itu masuk Islam atau hijrah atau berbuat baik, tolong dia muraqabah, awasi dirinya sendiri. Dia yang tahu kalau dia berteman sama itu lagi bakal rusak, dia nggak usah berteman. Dia tahu dia orang yang nggak kuat begini-begini, hindari. Namanya muraqabah tuh. Dengan cara duduk di majelis ilmu, ya, berteman sama orang soleh, atau sering mendengar kajian baik TV maupun radio, sering baca Quran, namanya muraqabah seperti itu ya. Semoga Allah jaga hijrah anti insyaallah. Ustadz, dulu kita waktu remaja telah berbuat dosa besar tapi bukan syirik. Apakah anak kita kemungkinan akan bisa berbuat dosa? Wallahu alam. Tapi yang pasti memang kalau kitanya mau bertobat, insyaallah enggak. Karena memang kaca nggak ngebuang lanjaran, istilahnya begitu ya. Tapi kalau kita bertobat, insya Allah nggak. Banyak kok yang orang tuanya pembuat patung, anaknya orang hebat, banyak. Ya. Banyak nggak, insya Allah nggak. Ya, bahkan Allah jadikan kebaikan buat orang yang mau berubah. Tapi kalau kita nggak bertobat, mungkin terjadi ya. Allah. Assalamualaikum Ustadz. Tadi Ustadz bilang kalau memilih pasangan itu pertama lihat agamanya. Bagaimana kriteria memilih pasangan yang baik Ustadz? Oh, kajian sendiri kalau begini nih ya. Datangnya akan datang. Iya, yang pasti memang kalau perempuan nyari kan dia mencari imam yang bakal membawa bahtera rumah tangga ke sorga, betul? Tolong cari agama tuh nomor 1. Ya. Kemudian cari orang yang betul-betul berilmu, ya, karena memang dunia nggak mungkin ditakluk tanpa ilmu. Dan yang ketiga, yang dapat ridho orang tuanya. Baru yang keempat, belajar tanggung jawab. Nah kalau udah ini semua, bismillah. Tapi agama juga ini jadi modal awal. Yang penting kita tahu bahwa dia memang bisa membimbing Anda menuju surganya Allah. Wallahu a'lam. Atau bisa dibuka di Al-Azifi channel. Ini nanti saya kasih sebagian gantungan kuncinya ini. Nanti ada bacaan Al-Azifi. Tinggal ketik di YouTube Al-Azifi spasi channel, itu TV kita. Di subscribe aja nanti. Nah itu ada kajian tentang pernikahanku kemarin, bisa diulang itu ya kajiannya insyaallah. Atau dibuka di Instagram di usb.bawazir itu ya. Assalamualaikum Ustadz, mengirim Al-Fatihah untuk orang tua yang sudah meninggal bid'ah atau enggak Ustadz? Waduh, ini pertanyaan tahun 80 nih ya. Orang tua kita tuh butuh doa, bukan butuh kiriman macam-macam. Kita mau kita bukan ngirimin Al-Fatihah. Sebelum berdoa baca Al-Fatihah boleh. Namanya tawasul dengan ayat. Paham ya? Bukan ngirimin Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah sebelum doa boleh, gitu ya. Jadi jangan salah nih. Assalamualaikum. Ini pertanyaan dibaca ya habis asar ya ntar. Asar jam berapa sih? Kita lagi sudah asar belum? Oke. Assalamualaikum Ustadz. Kalau pas puasa Ramadan, pas masa menyusui, kalau bayar fidyah itu berapa Ustadz? Ya seukuran sekali makan. Anda yang tahu, Anda makan 1 piring itu ukurannya berapa gitu. Jangan makannya kalau di restoran Padang beli mahal, giliran bayar fidyah ukuran nasi sama garam doang, jangan. Anda kalau bayangin gini, kalau ke restoran Padang yang dimakan apa harga berapa gitu tuh. Yang bikin Anda nyaman, sekali Anda makan kasih 1 orang yang miskin. Cari orang yang agamanya bagus yang kita kasih. Ustadz, tuh kan.
Ya, khair insyaallah manfaat ya. Saya nggak tahu nih ada berapa penanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya kasih 10 gantungan kunci ini manfaat insyaallah mudah-mudahan ya. Siapa aja yang nanya? 1, 2, 9, 10. Ya, insyaallah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.